Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan berasumsi bahwa wah Menteri Kementerian Keuangan korupsi 340 triliun. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Tetapi yang banyak itu kan mereka ada. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana? Tentu saya tanya kepada Pak Irfan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu. Tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Irfan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mahfud MD diduga dikelabuhi oleh bawahan. Wah, ngeri-ngeri sedap kasus ini. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan terkait masalah pencucian uang di Kementerian Keuangan selama ini, sebagaimana tudingan korupsi dilontarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait masalah tersebut, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai menangis karena mendapatkan tudingan-tudingan yang telah ikut melakukan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Mahfud MD lantas mengaku selalu menghormati kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baginya Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan terbaik yang pernah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kalau saya kagum di kabinetnya Sri Mulyani, menerangkan masalah apapun yang pelik bisa menjadi sederhana, misalnya tentang anggaran negara, kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, sehingga saya percaya tuh dia Menteri Keuangan terbaik. Tapi akses informasi masih dari bawah, tidak masuk. Mahfud MD menceritakan Sri Mulyani tidak mendapatkan data yang valid soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan. Padahal laporan dugaan pencucian uang itu sudah diserahkan oleh PPATK. Mahfud MD lantas menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan Direktorat Bea Cukai. Mahfud MD lantas menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan Direktorat Bea Cukai yang dilaporkan PPATK tahun 2020 terkait impor emas batangan dengan jumlah transaksi mencapai 189 triliun rupiah. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki mana emasnya sudah jadi kok, bilang emas mentah, kata Mahfud. Direktorat Bea Cukai lanjut Mahfud menyatakan kepada PPATK bahwa emas yang diimpor merupakan emas murni yang kemudian dicetak di Surabaya menjadi emas batangan. Nah, kemudian muncul pertanyaan siapa sosok yang berani menipu Ibu Sri Mulyani ini. Dan inilah profil yang disinggung oleh Pak Mahfud MD. Profil Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai pada tahun 2020 saat Menteri Keuangan Sri Mulyani dikelabui oleh Direktorat Bea dan Cukai. Menurut Mahfud MD, informasi emas batangan disebut emas mentah. Lantas menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan Direktorat Bea Cukai yang dilaporkan PPATK di tahun 2020 terkait impor emas batangan dengan jumlah transaksi mencapai 189 triliun rupiah.
Mahfud mengungkapkan PPATK telah mengendus dugaan pencucian uang itu sejak tahun 2017 dan langsung melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai dan Irjen Kementerian Keuangan, tetapi sampai tahun 2020, laporan kasus tersebut tidak kunjung sampai ke meja Mulyani. Maka dalam pertemuan 14 Maret 2023 kemarin, PPATK menyampaikan kembali adanya transaksi yang mencurigakan senilai 189 triliun rupiah. Itu pada Sri Mulyani. Baru setelah itu pejabat di Kementerian Keuangan mengaku bakal mendalami transaksi mencurigakan tersebut. Namun laporan yang diberikan bukan terkait dugaan pencucian uang. Direktorat Bea Cukai, penelusuran dari tribuntimur.com, Direktur Jenderal Bea Cukai pada tahun 2020 dijabat oleh Heru Pambudi. Heru Pambudi diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Persero oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dia ditunjuk untuk menggantikan Isa Rahmatawarta yang merupakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan menjabat sebagai Komisaris di Pertamina. Penunjukan Dewan Komisaris baru Pertamina itu tertuang dalam salinan keputusan Menteri BUMN. Dia merupakan salah satu anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan. Mahfud MD diduga dikelabuhi oleh bawahan. Wah, ngeri-ngeri sedap kasus ini. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan terkait masalah pencucian uang di Kementerian Keuangan selama ini, sebagaimana tudingan korupsi dilontarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait masalah tersebut, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai menangis karena mendapatkan tudingan-tudingan yang telah ikut melakukan pencucian uang. Di Kementerian Keuangan, Mahfud MD lantas mengaku selalu menghormati kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baginya, Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan terbaik yang pernah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kalau saya kagum di kabinetnya Sri Mulyani, menerangkan masalah apapun yang pelik bisa menjadi sederhana, misalnya tentang anggaran negara, kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ya, sehingga saya percaya tuh dia Menteri Keuangan terbaik. Tapi akses informasi masih dari bawah, tidak masuk. Mahfud MD menceritakan Sri Mulyani tidak mendapatkan data yang valid soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan. Padahal laporan dugaan pencucian uang itu sudah diserahkan oleh PPATK. Mahfud MD lantas menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang yang dilakukan Direktorat Bea Cukai. Mahfud MD lantas menunjukkan salah satu data soal dugaan pidana pencucian uang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.